Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi kali ini saya ingin share bagaimana sih sebenarnya cara untuk riset produk. Artinya banyak dari Om Tante yang kebingungan mau jualan online, cuman masih bingung jualan produk apa gitu. Lalu pengen tahu cara riset produk yang laris atau produk yang tren yang dijual di marketplace itu apa aja, karena produk di marketplace kan banyak tuh. Yang laris seperti apa atau yang lagi tren seperti apa. Ini yang sering ditanyakan oleh Om Tante. Tetapi jujur aja saya agak sedikit males sebenarnya. Males untuk menjawab pertanyaan ini, bukan karena apa-apa kan, karena saya punya pendapat lain Om Tante. Riset produk laris atau produk yang tren di marketplace itu endingnya itu agak susah untuk dieksekusi sebenarnya. Ya, agak susah untuk dieksekusi. Karena apa? Nanti alasan-alasannya nanti akan saya jabarkan di akhir video. Tetapi yang jelas kali ini saya ingin share dulu gimana sih sebenarnya cara riset produk yang tren atau laris gitu ya. Tapi sebelumnya saya numpang promo sebentar Om Tante ya. Jangan di skip iklannya, oke? Oke Om Tante, langsung aja deh ya. Saya coba tampilkan layar laptop. Jadi saya ini pakai laptop ya Om Tante, karena saya memang kebiasaan pakai laptop. Kalau Om Tante yang biasa pakai handphone, silahkan buka aplikasinya. Tetapi kalau tampilan aplikasinya nanti ternyata tidak sama dengan apa yang saya tampilkan di sini, Om Tante bisa buka bukalapak.com gitu lewat browser ya, mungkin lewat Chrome gitu ya. Bisa dibuka lewat browser aja biar tampilannya sama dengan apa yang saya tayangkan di sini gitu. Oke, saya langsung aja saya buka halaman bukalapak.com ya. Saya coba reload dulu. Nggak perlu login sebenarnya untuk riset ini gitu. Sebenarnya yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh Om Tante, dan saya yakin semua dari Om Tante bisa melakukan, adalah lihat aja di halaman depan Bukalapak Om Tante. Sebenarnya di sini sudah ada banyak produk ya yang ditampilkan gitu, ada banner-bannernya, tapi ini kan fitur-fitur campaign atau fitur promosi yang dilakukan oleh Bukalapak ya. Di sini ada yang sedang populer adalah kategori sepeda, kategori olahraga, motor, mobil, parts dan aksesoris, elektronik dan handphone. Ini katanya Bukalapak, nggak tahu bener atau enggak gitu. Tapi kalau saya agak susah di sini karena ini terlalu general. Jadi saya biasanya mencari di bagian agak ke bawah Om Tante. Biasanya nanti akan ada pencarian-pencarian yang populer. Nah ini dia. Oke, di sini ada pencarian-pencarian populer yang dilakukan di Bukalapak akhir-akhir ini. Ya, biasanya ini dia akan terus berganti seiring waktu. Mungkin bulan depan ini hasilnya beda yang ditampilkan di sini. Tetapi untuk saat ini inilah yang sedang banyak dicari di Bukalapak. Kita coba aja dilihat dulu semuanya ya Om Tante. Oke. Ternyata memang cuman dikasih ini aja nih, cuman dikasih 6 produk. Di sini ada Velo bundling, ada sepatu Vans, ada Oppo A53, ada masker Sensi, ada MacBook Pro 2020, ada iPhone X gitu. Nah ini yang sedang banyak dicari sebenarnya. Nah kita nggak bisa langsung percaya ya dengan apa yang ditampilkan di sini, meskipun saya yakin juga datanya betul dari Bukalapak bahwa ini menurut data mereka di internal mereka, pada kenyataannya ini yang sedang populer dicari di Bukalapak. Tetapi apakah produk ini juga yang ternyata dicari oleh kebanyakan orang di luar Bukalapak gitu? Itu kan yang ingin kita pastikan sebenarnya. Jadi trennya tidak hanya tren sesaat di Bukalapak, tapi juga ini tren yang juga banyak orang yang mencari juga selain di Bukalapak gitu untuk produk-produk ini gitu. Kita coba cari tes dulu. Salah satu katakanlah ini Velo bundling ya. Velo ini kalau nggak salah buat apa sih? Untuk seperti ini ya, kayak pengganti nikotin ya, nikotin hisap kalau nggak salah ini ya. Kita coba, Om Tante bisa buka aja trends
.google.com. Ini hanya untuk cek, artinya apakah betul ini sedang tren atau enggak gitu, atau banyak yang cari atau enggak gitu. Oke, saya akan coba ketik Velo gitu aja deh ya. Velo, terus negaranya ini saya rubah ke Indonesia dulu. Percuma nyari audiens Amerika, kita jualnya di Indonesia kan. Dirubah dulu ke Indonesia. Oke, setelah dirubah ke Indonesia, ternyata yang mencari Velo betul sesuai data di Bukalapak dia sedang naik daun ini. Ya, kelihatan kok grafiknya dari bulan Januari, Mei ini masih standar. Ada lonjakan agak besar di bulan Juni, Juli ya. Ini kemungkinan karena Lebaran ya kalau nggak salah. Lalu agak ngedrop sedikit di bulan Agustus dan September, tetapi habis itu di bulan Oktober sampai dengan akhir tahun, bahkan ke prediksi sampai ke Januari ini dia akan terus up. Jadi dia akan sedikit naik. Nah, ini data ini berarti valid Om Tante, memang banyak orang bahkan di luar Bukalapak, mungkin di marketplace lain juga banyak juga yang mencari ini, terutama yang mencari di Google ya. Orang mencari informasi di Google mengenai Velo ini cukup banyak dan ada peningkatan. Nah, ini sebenarnya peluang untuk Om Tante kalau mau jualan Velo ini. Kita ketemu satu produk dulu nih. Nah, di sini ada yang meningkat pesat ya kalau kita tarik ke bawah. Jadi ini terkait dengan nikotin sebenarnya. Jadi ini nanti bisa Om Tante rangkai untuk jadi keywordnya. Jadi sekaligus kita riset SEO sekalian. Jadi kalau misalkan saya mau jualan produk Velo ini, berarti nanti saya harus memasukkan kata-kata Velo, memasukkan kata rokok, memasukkan kata nikotin ya. Lalu saya memasukkan pengganti rokok gitu ya. Ini yang nanti mungkin akan saya input di bagian judul, terutama keyword-keyword tersebut karena memang relate, terkait sekali dengan pencarian orang di Google, sehingga nanti SEO kita, search engine optimization kita tidak hanya di search engine-nya Bukalapak di internal, tapi juga di search engine di search engine Google-nya kita juga bisa up gitu, produknya bisa ditemukan orang ketika orang ngetik di Google gitu. Oke, kita ketemu satu dulu. Kita coba lihat produk yang lain lagi ya. Produk yang lain di sini ada sepatu Vans. Apakah betul sepatu Vans lagi naik daun? Kita coba aja cari Vans gitu aja. Ternyata pencariannya lumayan sebenarnya. Dia cukup stabil Om Tante, tetapi justru di sini ada penurunan. Ya, di sini ada penurunan dan ya cenderung stabil kalau menurut saya. Tetapi nggak tren-tren amat gitu ya. Jadi mungkin ini hanya terjadi di Bukalapak di akhir-akhir ini ada peningkatan permintaan orang terhadap sepatu Vans gitu. Tetapi overall untuk orang yang mencari di Google, sepatu Vans ini kayaknya untuk sampai akhir tahun 2020 itu cenderung stabil gitu ya. Untuk data Januari gimana Om? Data Januari nggak bisa dilihat di sini Om. Jadi data yang bisa dilihat ini adalah mulai dari 1 bulan sebelumnya. Jadi misalkan sekarang bulan Januari, yang bisa kita dapat datanya maksimal adalah sampai ke Desember gitu. Kalau kita nanti cari data bulan Februari, di sini yang muncul adalah maksimal bulan Januari. Oke, jadi 1 bulan sebelumnya itu maksimal. Om Tante juga bisa lihat cakupan permintaannya. Kebanyakan orang mencari Vans itu ada di DIY di Jogja. Jadi untuk Om Tante yang lokasinya di Jogja, ini peluang nih kalau mau jualan Vans. Tapi ya permintaannya menurut saya nggak terlalu signifikan naiknya, nggak tren-tren amat, tetapi cenderung ke stabil gitu. Oke, yang agak naik di sini adalah sepatu Vans terbaru 2020. Jadi nggak bisa hanya dengan keyword Vans saja, tapi kita harus mencari produk Vans original, jadi sepatu Vans original yang tahun 2020 dan terbaru. Jadi mungkin ini nanti bisa dimasukkan ke dalam keyword judulnya kalau Om Tante sudah ketemu produknya ya. Om Tante riset sendiri, saya juga nggak terlalu tahu produk Vans terbaru tahun 2020 itu yang gimana, seri apa, saya nggak ngerti. Om Tante bisa riset sendiri ya. Kita coba aja klik untuk memperdalam. Oke, permintaan 12 bulan terakhir, ya bener, 12 bulan terakhir sepatu Vans terbaru 2020 seperti ini. Memang akhir-akhir ini ada sedikit kepadatan gitu ya. Ya, ini ada sedikit kepadatan dan di akhir bulan Desember ada sedikit kenaikan. Tetapi ya seperti saya bilang tadi,
overall ini tidak menunjukkan grafik yang cukup bagus ya, karena dia masih sempat menyentuh angka 0, lagi naik, turun lagi 0 gitu. Dia nggak stabil di atas gini. Kalau dia stabil di atas gini, agak meningkat, itu dia cenderung lebih tren ya. Kalau kita bandingkan dengan Velo tadi, oke, kita bandingkan dengan Velo, ini hampir tidak menyentuh angka 0 ya Om Tante. Jadi ini permintaannya atau query permintaan keywordnya di pencarian Google itu cukup tinggi. Itu kalau Om Tante pengen ngeliat grafiknya tren seperti apa ya seperti ini. Oke. Funds mungkin akhir-akhir ini naik, cuman nggak terlalu signifikan. Oppo A53 kita cek aja. Oppo A53 search. Bener, Oppo A53 naik drastis Om. Ini kemungkinan juga di Januari dia akan bener-bener up, bener ya kalau menurut saya sih. Ya, Om Tante nanti kalau yang mau jualan handphone bisa nih jualan Oppo A53 gitu. Kalau tahu suppliernya gitu. Jadi di sini terkaitnya adalah dengan Oppo A53 2020, ada keyword harga terbaru, jadi bisa masuk di sini gitu ya. Jadi ini nanti bisa dimasukkan ke dalam keyword. Jadi misalkan handphone Oppo A53 2020 terbaru, harga termurah misalnya gitu judulnya, atau apalah, nanti Om Tante bisa rangkai sendiri gimana keywordnya, gimana SEO-nya sehingga judulnya jadi SEO friendly banget gitu. Oke, itu lalu kita lihat lagi masker sensi. Kita lihat masker sensi di sini kalau kita ngomong 12 bulan terakhir, betul Om Tante, kelihatannya kok kayak turun drastis ya, kayaknya. Tetapi jangan salah Om Tante, lonjakan besar ini adalah ketika terjadi awal pandemi. Jadi kalau kita bilang sebenarnya nggak terlalu valid juga kalau misalkan kita bandingkan dengan bulan, katakanlah bulan Maret ketika pertama kali diterapkannya PSBB gitu ya. Februari, Maret ini lagi gempar-gemparnya soal COVID, masker itu agak susah dicari di pasaran ya. Sampai banyak yang produksi masker jahit ya dari kain, karena masker semacam medical masker itu agak susah dicari gitu. Sehingga ini permintaannya tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan berikutnya dia agak turun. Tetapi apakah betul ini naik? Kita coba lihat aja, jangan ambil di 12 bulan terakhir. Om Tante bisa lihat aja 90 hari terakhir. Oke, 90 hari terakhir artinya 3 bulan ya. 3 bulan terakhir betul Om Tante. Ternyata dari bulan Oktober sampai ke bulan Januari ini permintaan masker sensi cenderung dia naik gitu. Oke, jadi kalau Om Tante yang punya supplier masker sensi bisa mulai jualan lagi, tetapi tetap ya harganya bersaing, dan kalau ngambil untung boleh, cuman sekali lagi jangan kelewatan ngambil untungnya, terus juga jangan menimbun masker ya. Ya ini kita lagi suasana pandemi, tolonglah ya sama-sama tahu, boleh jualan, boleh ngambil untung, cuman ya yang pantas lah ya, harganya yang pantas, jangan terlalu tinggi juga. Ini sedang banyak dicari, saya nggak tahu apakah karena di pasaran masker sensi ini agak susah atau gimana, tapi seingat saya masker sekarang udah nggak terlalu ini lagi deh, udah nggak terlalu susah dicari ya. Kemarin aja saya barusan beli masker untuk keperluan saya juga, gampang kok belinya gitu ya. Oke, ini masker sensi ternyata memang agak trennya agak naik ya. Kita coba lagi MacBook Pro, cek aja MacBook gitu. Apakah benar yang mencari MacBook cenderung stabil ya kalau 3 bulan terakhir, kalau 12 bulan terakhir juga stabil, malah cenderung turun. Coba saya tambahkan MacBook Pro. Kalau di MacBook Pro ya stabil cenderung turun, hampir sama, tambahkan 2020. Kalau memang produknya adalah yang dicari MacBook Pro 2020, memang dia cenderung agak naik ya. Cuman ini mulai ada perlambatan di bulan Desember. Jadi peaknya dia adalah di bulan Oktober kemarin ya. Bulan September, Oktober itu query permintaan sampai mungkin ini di bulan November itu yang nyari MacBook Pro 2020 cukup banyak gitu, akhir tahun gitu ya. Tapi setelah itu bulan Desember dia mulai agak turun. Kemungkinan besar sih bulan Januari juga dia akan turun ya. Mungkin dia menanti juga apakah MacBook Pro akan
mengeluarkan seri untuk yang tahun 2021. Mungkin ada seri terbaru untuk MacBook Pro tahun 2021, sehingga kebanyakan orang wait and see nih gitu, mau beli MacBook Pro yang 2020 apa mau beli yang baru, sehingga dia permintaannya agak turun gitu. Ya, kalau saran saya sih ini kurang bagus ya kalau dari sisi penjual gitu, karena ini cenderung dia agak lebih, grafiknya kemungkinan dia akan turun gitu. Ya, cuman nggak ada yang pasti, sekali lagi ini cuman sekedar analisis saja. Memang ada kenaikan di sini untuk MacBook Pro 2020, tapi kalau kita ngeliat grafiknya seperti ini Om Tante. Oke, kita lanjut misalkan iPhone X. Kita cek iPhone X. iPhone X gempar dicari ketika sampai bulan Mei ya, di di katakanlah 5 sampai 6 bulan pertama di tahun 2020, tapi setelah itu agak ngedrop, agak turun, lalu di Desember dan sampai ke Januari tanggal 10 ya. Ini ada kecenderungan dia naik. Jadi iPhone X kayak jadi naik lagi nih. Mungkin padahal kalau kita ngomong sebenarnya sudah ada iPhone 11, ada iPhone 12 ya, tapi ternyata yang mencari iPhone X untuk bulan Januari cukup banyak. Jadi kalau Om Tante punya supplier untuk iPhone X, mungkin bisa dicoba untuk berjualan itu. Atau Om Tante yang sudah berjualan iPhone X itu coba mulai dipromokan. Kalau yang selama ini iPhone X sedikit kok Om, saya udah jualan iPhone X cuman nggak terlalu banyak yang beli karena mungkin kurang dipromosikan. Coba ini dipromosikan jadi bisa menangkap peluang di sini. Gitu Om Tante ya. Kita ini analisis tren aja. Ini kalau kita nyarinya di Bukalapak Om Tante, kalau kita nyari di marketplace lain sebenarnya sama aja. Katakanlah di Tokopedia di sini, di bagian bawah ini kalau Om Tante cek di sini Tokopedia, cari aja bagian bawah di sini lagi trending, cari aja nih Oppo A5 2020, kita cari Oppo A5 2020. Kebanyakan typo. Menurut saya ini cenderung lebih turun ya daripada, tapi nggak tahu karena ini datanya di Bukalapak ya. Kita coba, bisa dimuat yang lain sih, banyak ini. Jadi apa sih sebenarnya yang lagi naik gitu? Om Tante bisa muat lalu cari gitu. Misalkan masker N95, kita cari masker N95. Oke, ini cenderung sama seperti masker Sensi tadi, cuman kita coba lihat untuk 90 hari terakhir benarkah? Iya, ternyata benar. Untuk permintaan di bulan Januari, Desember dan Januari dia cenderung meningkat grafiknya. Gitu ya, kalau kita cari garis lurus di sini dia ada kecenderungan untuk naik untuk masker N95. Jadi kalau yang punya stok masker N95 silahkan mulai dipromosikan dari sekarang gitu ya. Di sini ada masker medis, ada masker anak. Jadi ini ada face shield. Jadi keperluan untuk 3M ya, jadi untuk pakai masker, lalu kemungkinan juga untuk hand sanitizer dia mungkin juga agak naik lagi gitu ya, karena muncul ada isu soal strain virus COVID-19 yang baru ya di Inggris yang sekarang hari ini sedang di lockdown. Mungkin itu juga menimbulkan kekhawatiran, tetapi kalau kita lihat per hari ini tadi Pak Presiden Jokowi juga sudah disuntik vaksin, mungkin ada sedikit ketenangan gitu ya. Tetapi kebutuhan soal masker ini ternyata masih cukup banyak ya diminati. Itu sepintas Om Tante. Kalau di Shopee juga sama kok. Kalau Om Tante mau cari di bagian bawah-bawah, ini pencarian populer sama ya, ternyata masker juga lagi naik daun. Jadi ini ada yang satu frekuensi nih. Baik di Bukalapak, Tokopedia maupun di Shopee, ternyata produk masker itu sedang naik daun di semua marketplace, bisa saya bilang seperti itu. Kalau di Bukalapak tadi ada sepatu Vans, kalau di Shopee ini ada sepatu Converse gitu. Ada celana kulot, celana kulot panjang, ada helm Bogo. Lalu di sini ada daster Arab. Mungkin karena memang masing-masing marketplace itu punya audiens yang berbeda-beda. Ya, mungkin kalau di Bukalapak mayoritas pembelinya adalah laki-laki, kalau di Shopee saya nggak tahu persis ya. Kemungkinan sih mayoritas audiensnya adalah perempuan.
Itu kalau di Shopee ya. Kalau di Tokped kayaknya sih masih laki-laki juga. Jadi itu Om Tante cara untuk riset produk yang sedang tren atau sedang naik daun. Oke. Om Tante bisa manfaatkan yang namanya Google Trend ini gitu. Ya misalkan saya coba masker gitu ya. Ya ini lumayan tinggi permintaannya. Oke Om Tante. Tapi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi Om Tante, bahwa kenapa sih saya nggak terlalu menyarankan cara ini gitu. Karena begini Om Tante, buat saya pribadi ya, saya lebih susah nyari supplier daripada nyari produk tren gitu. Jadi ada dua pilihan nih sebenarnya. Kalau Om Tante nyari produk yang tren, Om Tante akan kesulitan nyari suppliernya. Karena produk yang tren itu biasanya kecenderungannya adalah perang harga. Oke, karena semua orang juga akan mengincar produk yang tren. Ya, misalkan lagi musim apa gitu, lagi musim corona, semua orang berusaha berlomba-lomba untuk jualan masker. Ya, di awal-awal memang harganya tinggi gitu, tapi lambat laun ketika stoknya sudah ada, jadi produksi maskernya sudah diperbanyak dan tidak selangka di awal, itu harganya cenderung bersaing gitu, bahkan mungkin banting-bantingan harga gitu. Bahkan ada teman saya yang bukan teman sih sebenarnya, saya tahu orangnya, cuman saya tahu dan kenal orangnya, cuma nggak terlalu deket ya, bukan teman juga. Saya tahu dia beli masker itu sampai banyak sekali, ternyata apa? Hanya dalam tempo 1, 2, 3 bulan produksi masker sudah mulai membanjiri pasaran lagi, sehingga mau nggak mau dia harus banting harga dan bahkan jual di harga rugi gitu. Nah ini yang saya nggak ingin terjadi. Jadi kenapa saya nggak terlalu menyarankan cara ini, karena lebih sulit bagi saya untuk mencari supplier. Kecuali kalau Om Tante memang ada tool-tool khusus untuk riset, mencari supplier barang tersebut dengan harga yang paling murah, sehingga ketika Om Tante mau jual ulang di marketplace, Om Tante mau jual ulang di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Shopee, Om Tante masih dapat marginnya yang lumayan. Oke, itu menurut saya agak susah, sehingga pilihan saya itu lebih ke arah saya nyari suppliernya dulu Om Tante. Saya nggak peduli barangnya, tapi saya bukan nggak peduli barang, gimana ya? Saya mencari barang yang kira-kira saya tahu gimana cara menjualnya. Meskipun produknya nggak tren, Om Tante. Saya tahu persis bahwa produk ini nggak lagi tren, nggak lagi banyak dicari orang, nggak lagi booming gitu. Ya, trennya biasa-biasa aja tuh gitu. Kalau saya cek malah cenderung turun gitu ya. Tapi saya tahu suppliernya dan saya tahu harga pasarannya berapa, saya tahu marginnya berapa. Ketika marginnya menarik gitu ya, lalu saya tahu suppliernya di mana, atau bahkan saya bisa produksi sendiri, lalu saya ngerti gimana cara jualnya, saya lebih memilih barang tersebut daripada saya harus mengikuti tren pasar yang seperti ini yang mohon maaf ya, kadang perubahannya terlalu cepat. Bulan ini trennya ini, bulan depan udah beda gitu. Ya, kalau Om Tante cuman dropship, it's okay ya. Mungkin hampir nggak ada resiko kerugian di barang gitu ya. Kalau laku alhamdulillah, kalau nggak ya udah gitu. Cuman mungkin habis dia biaya promosi sama tenaga lah ya, untuk riset ini, untuk upload, untuk edit gambar, foto produk, bikin deskripsi dan sebagainya. Mungkin ruginya cuman itu, tapi secara material nggak ada kerugian signifikan terhadap si barang. Tapi apa jadinya kalau Om Tante harus stok gitu? Trennya bulan ini Om Tante stok, bulan depan trennya blong gitu ya. Nah, ini kan jadi dead stock. Kalau udah jadi dead stock, otomatis Om Tante akan rugi gitu. Jual harga modal aja kadang nggak laku gitu. Nah ini yang cukup harus Om Tante waspadai. Kenapa berjualan online itu tidak hanya sekedar ya udah upload aja di Bukalapak, upload aja Tokopedia, upload aja di Shopee, laku nggak laku ya sudah, ada orang yang ngechat dibales, kalau nggak ya udah, nggak kayak gitu Om Tante. Masih banyak hal di belakangnya yang memang harus dipelajari gitu. Termasuk salah satunya adalah manajemen stok, lalu gimana sih strateginya nyari supplier, dan memperkuat insting dan intuisi Om Tante untuk melihat atau membaca bahwa produk ini saya mampu untuk menjualnya gitu.
Yang itu susah dipelajari, bahkan nggak ada teorinya. Kalau menurut saya sih yang penting barangnya marginnya menarik, saya ngerti barangnya, ya bisa dipelajari gitu ya. Misalkan oh komponennya ini bahan dasarnya ini, sehingga nanti kalau ada pembeli yang nanya, istilahnya product knowledge-nya itu gampang dipelajari, lalu marginnya lumayan. Saya ngerti cara jualnya, saya ngerti segmentasi pasarnya kemana, saya lebih memilih ke sana. Oke, itulah kenapa riset produk ini tadi saya nggak terlalu sarankan juga. Cuman kalau Om Tante masih mau dan masih belajar dan pengen coba-coba aja mulai mungkin dari dropship, ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan, tetapi ya itu tadi marginnya mungkin nggak bisa terlalu gede Om Tante. Ya, apalagi kalau membacanya dari tren ini yang sudah terjadi dan ada kecenderungan terjadi, tidak menciptakan demand atau permintaan, tetapi mengikuti alur pasar, mengikuti tren yang ada di pasar. Ya jangan terlalu berharap untuk mendapatkan margin yang cukup bagus gitu. Oke, mungkin itu aja Om Tante, terlalu panjang mungkin videonya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Jangan lupa subscribe Om Tante kalau yang belum subscribe. Jangan lupa share kalau Om Tante merasa bahwa video yang saya share ini bermanfaat untuk Om Tante dan dirasa mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman dari Om Tante atau circle Om Tante. Silahkan share aja. Komen kalau ada pertanyaan. Mungkin next saya ingin, ini kan udah 2 video tutorial ya, saya balik lagi, saya ingin bikin video soal tanya jawab lagi. Jadi rekom ya, seri rekom, reaksi komentar. Jadi Om Tante tolong komentar di video ini, atau mungkin ada yang ditanyakan atau komentar apapun saya akan terima, kritik pun boleh. Nanti kita akan membuat video berikutnya untuk mereaksi dari komentar-komentar Om Tante yang Om Tante tulis di kolom komentar di video ini. Gitu Om Tante, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.